Ketika kita sudah berdoa kepada Allah, kita sudah berikhtiar kepada Allah, rupanya Allah menghendaki yang lain. Maka jalan yang terbaik adalah bertawakal kepada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Karena semua yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, seluruh jamaah dimanapun berada, alhamdulillah kita ketemu lagi di kajian-kajian keislaman yang harapannya ke depan ini menjadi satu inspirasi untuk bagaimana kita selalu berbuat baik, berusaha menjadi orang yang baik, dan melangkah di jalan yang baik. Ini yang selalu saya sampaikan, bahwa kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Sahabat-sahabat Syafi'i yang kami hormati, yang kami banggakan dimanapun berada, di dalam Islam, konsep untuk bagaimana kita hidup bahagia, yang harapan kita adalah bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat, ini menjadi mutlak untuk kita betul-betul pelajari agar kita mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, hubungan untuk bagaimana kita merasakan kebahagiaan di dunia ini dan akhirat, ini harus ada keseimbangan. Tapi banyak orang yang menjalani kehidupan di dunia ini yang itu sangat ketergantungannya dengan usahanya. Sangat tergantung sekali dengan ikhtiarnya dan akal yang ada di dalam dirinya. Sedangkan di dalam konsep Islam, ini yang harus kita ketahui, Allah memberikan satu cara untuk bagaimana kita lebih mudah menjalani kehidupan ini. Yaitu adalah dengan selalu kita mendekatkan diri kepada Allah, dan ketika kita menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu agar itu terdapat atau sesuatu yang kita cita-citakan itu berhasil, maka ada satu hal yang sangat dahsyat untuk kita lakukan, yaitu adalah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Kalau bahasa yang lain adalah memintalah kepada Allah dan jangan meminta kepada selain Allah. Nah, di dalam Al-Quran, Allah memberikan satu guidance, jadi dasar untuk bagaimana kita untuk selalu meminta kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Kata ini saya kira sederhana tapi maknanya sangat dalam dan dahsyat untuk kehidupan kita ini. Maka ketika Allah sudah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, dan saya akan mengkabulkan apa yang kamu minta. Maka ini konsep yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Orang yang sudah menjalankan satu konsep untuk selalu bertawakalnya kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, selalu memintanya kepada Allah, maka ketika menjalankan kehidupan ini, dia tidak akan pernah sakit hati. Ketika dia menjalankan kehidupan ini, dia tidak pernah menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan
atau sampai menyalahkan Allah. Kenapa? Karena dia mempunyai konsep bahwa ketika saya berdoa meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Tapi yang kita harus pahami juga bahwa apa yang kita minta bisa jadi tidak langsung diberi oleh Allah. Tapi bisa jadi suatu waktu Allah akan mengabulkan itu. Ini jangan sampai kita berpikir untuk suudzon kepada Allah. Kita harus selalu husnuzon kepada Allah. Berprasangka baik. Ketika kita berdoa kepada Allah misalkan, ya Allah kabulkan, semoga saya mempunyai rumah yang berlantai 5 misalkan itu. Tapi rupanya Allah belum mengabulkan di waktu itu. Suatu waktu ketika Allah sudah mengetahui bahwa oh iya ini adalah yang terbaik, maka Allah akan mengabulkannya. Maka ketika kita mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah, yakinlah bahwa Allah akan mengabulkannya. Cara bagaimana Allah mengabulkannya, apa yang kita cita-citakan, itu dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita. Ini sering kita kadang-kadang hidup ini merasa susah gitu ya. Hidup ini merasa gelisah, menghadapi kehidupan ini sering putus asa misalkan karena cantolan di dalam kita melakukan sesuatu itu bukan Allah. Tapi ketika kita itu berpikir menjalankan semua rutinitas kehidupan ini kalau itu dicantolkan kepada Allah, maka ini akan lebih mudah. Maka konsep di dalam Islam, apalagi di ahli sunnah wal jamaah, maka berdoalah dulu kepada Allah sebelum kita melakukan sesuatu. Misalkan ketika kita berharap diberikan rezeki yang berlimpah misalkan. Berdoalah kepada Allah dengan banyak cara untuk melakukan doa itu. Misalkan dengan setelah sholat 5 waktu. Bisa dilakukan ketika kita sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, dan membaca Al-Quran dan seterusnya lah. Saya kira banyak sekali amalan-amalan yang bisa dilakukan. Dan disitulah meminta kepada Allah. Nah, dengan kita meminta kepada Allah dulu nih, kita sandarkan dulu kepada Allah. Kita kuatkan iktikad kita, keimanan kita bahwa semua yang terjadi kepada diri kita ini adalah Allah yang berkehendak. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah harus memintanya kepada Allah, jangan meminta kepada yang lain. Baru setelah itu lakukanlah ikhtiar. Ikhtiar itu kewajiban yang harus kita lakukan. Jangan sampai hanya berdoa, setelah itu juga tidak ikhtiar. Maka ini menyalahi sunatullah. Tetap setelah kita berdoa kepada Allah, kita yakin kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan semua doa yang kita panjatkan. Setelah kita berdoa, lakukan ikhtiar. Ya sewajarnya. Jangan sampai kita melakukan ikhtiar dengan cara meninggalkan syariah-syariah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini banyak orang ingin kaya misalkan. Dia sudah berdoa kepada Allah, tapi cara di dalam menjemput rezeki itu dengan cara yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah. Ini bertentangan. Maka berusahalah, berikhtiarlah secukupnya. Karena itu hanya sebatas kewajiban. Kalau di dalam hikam itu saya kira ini juga menarik. Sebenarnya tidak ada hubungannya ikhtiar itu dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, maka lakukan ikhtiar secukupnya. Jangan sampai kita melakukan ikhtiar sampai meninggalkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Banyak orang yang mengatakan begini, saya bekerja itu karena Allah. Saya bekerja itu karena menjalankan perintah Allah. Tapi ketika ada panggilan azan, ada panggilan untuk membangun musola, ada panggilan untuk membangun pondok pesantren, ada panggilan untuk membangun madrasah, dia enggan untuk membantunya.
Katanya dia melakukan usaha, ikhtiar, bekerja itu karena Allah, tapi ketika ada panggilan Allah dia tidak pernah bergerak untuk melakukan panggilan Allah itu. Maka ini perlu kita melakukan introspeksi diri. Perlu kita melakukan muhasabah diri. Di titik mana sebenarnya kita ini? Apakah betul-betul melakukan ikhtiar, melakukan rutinitas sehari-hari itu karena Allah, atau kita melakukan semua itu didasarkan karena nafsu kita. Didasarkan karena keinginan nafsu ini. Nafsu sesaat yang itu sangat menipu kita. Nah ini harus kita selalu muhasabah. Selalu melakukan introspeksi diri agar kita tahu di mana titik temu, titik terendah kita di hari ini. Untuk bagaimana kita akan melakukan hal yang baik di kemudian hari. Nah, setelah kita melakukan doa dengan keyakinan penuh, kita berikhtiar, setelah itu falyatawakkal 'alallah. Maka bertawakallah kepada Allah. Dengan bertawakal, kita akan menikmati hidup ini. Ketika kita sudah berdoa kepada Allah, kita sudah berikhtiar kepada Allah, rupanya Allah menghendaki yang lain. Maka jalan yang terbaik adalah bertawakal kepada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Karena semua yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Syafi'i, saya kira kita perlu untuk melakukan introspeksi ini, muhasabah diri ini. Jangan sampai kita merasa sudah baik. Karena orang yang sudah merasa baik, orang yang merasa sudah alim, orang yang merasa sudah pinter, sesungguhnya dia mulai tidak baik, mulai tidak pinter. Karena dia tidak mau meningkatkan kealimannya, meningkatkan ilmunya, dan tidak mau meningkatkan kebaikannya. Kenapa? Karena dia merasa baik. Tapi kalau orang itu selalu merasa kurang baik, merasa masih ilmunya sedikit, merasa masih sangat rendah sekali, misalkan apa apa yang sudah tercapai hari ini, maka ada sebuah semangat untuk selalu meningkatkan kebaikan, meningkatkan ilmunya, meningkatkan amal baiknya. Oleh karenanya, yuk kita selalu bersama-sama untuk kuatkan itikad kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Ketika kita mau kemana pun doa kepada Allah. Karena dengan doa itu adalah senjata umat Islam. Karena doa itu adalah silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang Islam. Kalau kita ingin sesuatu yang besar misalkan ya, kepingin menjadi presiden misalkan. Ini hari ini lagi rame untuk bagaimana calon-calon presiden ini ingin menjadi presiden. Ya ini kita berharap siapapun yang jadi adalah yang terbaik. Mau si A, mau si B, mau si C, harapannya adalah yang terbaik dan untuk kedamaian Indonesia. Ini yang selalu kita doakan bersama. Selalu kita memunajat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, pemimpin yang jadi nanti yang menjadi presiden Indonesia di 2024 itu adalah pemimpin yang betul-betul peduli dengan rakyat, yang betul-betul memperdulikan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak hanya berpikir untuk dunia ini, tapi juga berpikir untuk akhirat nantinya. Maka harapan kita doa, selalu kita munajat agar yang menjadi presiden adalah yang terbaik untuk Indonesia. Nah, misalkan kita punya cita-cita keinginan menjadi presiden Indonesia, misalnya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ketika kita mohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah, yang sudah saya sebutkan, udhu'uni astajib lakum, Allah akan mengabulkan. Tapi dengan cara Allah. Dengan ketentuan Allah. Andaikan kalau Allah tidak, misalkan kita tidak menjadi presiden, bukan berarti tidak dikabulkan. Tapi Allah memberikan kabul yang lain, yang itu yang terbaik menurut Allah. Nah ini, ketika kita mempunyai keinginan yang tinggi, keinginan yang besar, lakukan
doa yang lebih sungguh-sungguh. Ini bisa dilakukan. Nah, yang berikutnya saya kira juga penting ketika kita sudah munajat doa, kita sudah ikhtiar, kita sudah bertawakal, maka kita harus menerima semua yang terjadi pada diri kita, semua yang terjadi itu semua adalah kehendak Allah dan kita harus menerima dengan ridho, dengan rela. Karena makom tertinggi di dalam kita menapai kehidupan ini, dalam menapai kalau kita mau ngomong bahasa Imam Ghazali itu ada makom-makomat itu, makom-makom tertinggi itu adalah ridho. Kita rela apapun yang terjadi pada diri kita karena itulah takdir yang terbaik yang harus kita jalankan di dalam kehidupan ini. Sahabat-sahabat Syafi'i, saya kira pembahasan tentang dahsyatnya doa ini eh, harus perlu terus kita tafakuri, kita pikirkan, kita tafakuri untuk kita selalu di jalur yang benar. Jangan sampai kita hanya mengandalkan ikhtiar, apalagi ikhtiar-ikhtiar yang meninggalkan syariah-syariah Islam, ikhtiar-ikhtiar yang meninggalkan jalur-jalur jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita tidak mau dan kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari jalan-jalan yang tidak diridhoinya. Oleh karenanya, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, awali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Syafi'i, mari kita tutup kajian pada kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dan memberikan manfaat kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.